Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi pagi hari ini untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan hari ini disampaikan dengan pemandangan yang begitu indah di satu bukit yang tidak jauh, bahkan masih ada di kota Situbondo, di tengah kota. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan dan karena apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita bisa nikmati sebagai fasilitas yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan saudara, seperti cuaca, seperti udara yang segar pagi hari ini, saya berdoa kiranya firman Tuhan juga menyegarkan saudara pagi hari ini untuk mengawali hari kita, untuk kita melangkah di hari yang baru ini. Puji Tuhan saudara, saya berikan judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah berdiri di bukit batu. Berdiri di bukit batu. Kita baca sama-sama di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang 34. 2 Samuel pasal 22 ayat 34, demikian firman Tuhan. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Saya ulang sekali lagi, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Tuhan di sini katakan, pemazmur di sini katakan, Daud yang menyampaikan, ini adalah ungkapan dari Daud bahwa Daud mengatakan bahwa Tuhan yang membuat kakinya seperti kaki rusa dan membuat Daud itu berdiri di bukit. Nah, ayat ini muncul saudara karena sebuah nyanyian, sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Daud karena dia berhasil lepas dari ancaman, dia berhasil lepas daripada pembunuhan yang akan dilakukan oleh Saul. Kita tahu bersama bahwa Saul iri, Saul dengki kepada Daud, maka Saul mengejar Daud kemanapun dia pergi. Tetapi kita melihat bahwa dari satu tempat ke tempat yang lain, meskipun ancaman itu selalu datang kepada Daud, tapi Daud berhasil lolos dari ancaman itu. Daud berhasil lepas dari ancaman ini. Maka Daud mengatakan bahwa Tuhan yang sudah membuat kakinya seperti kaki rusa. Kita tahu bersama bahwa rusa sanggup melompat, rusa sanggup berlari dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan begitu cepat, sehingga dia bisa lolos, dia bisa lepas dari ancaman-ancaman binatang yang akan membunuhnya, akan memakannya. Kita lihat bahwa kalau kita mencermati kehidupan dari rusa saudara, ketika dia mulai diamat-amati oleh binatang buas, oleh singa atau binatang-binatang yang lainnya, dan kemudian ketika dia dikejar oleh binatang buas itu, dia sanggup berlari, bahkan kecepatannya melebihi daripada binatang yang ingin menerkamnya itu. Dia bisa berlari begitu cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Daud pun juga mengalami hal yang demikian. Tuhan seperti rasanya membuat kakinya seperti kaki rusa yang kemudian berlari atau berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga selalu lepas, selalu lolos dari ancaman musuhnya. Dalam hal ini adalah Saul. Nah, kaki rusa ini tergolong sebenarnya kecil, tergolong sangat kecil. Kalau dibandingkan dengan kaki singa, dengan kaki harimau, kaki binatang-binatang buas yang lainnya, sebenarnya kaki rusa ini tergolong kaki yang sangat kecil. Tapi kita melihat bersama saudara, justru dengan apa yang dia miliki itu dia sanggup lolos dari kejaran singa. Itu yang membuat kemudian dia bisa berlari begitu cepat. Daud itu juga seolah seperti kaki rusa yang mungkin dia kecil kalau dibandingkan Saul pada waktu itu. Dia hanya seorang gembala domba yang hanya berapa ekor, tapi Saul adalah seorang raja. Mungkin bagi dia adalah seorang anak kecil, pemuda yang kecil kalau dibandingkan dengan Saul. Dia tidak punya tentara yang sama seperti Saul, dia tidak punya perlengkapan perang yang sama seperti Saul. Meskipun kita tahu pada perjalanannya kemudian dia ada banyak orang yang mengikuti dia, ada banyak orang yang kemudian berkelompok dengan dia. Tapi kita lihat tetap kalah jauh jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Saul. Nah, mungkin dalam kehidupan kita juga seringkali sama seperti kaki rusa. Kita mungkin merasa kecil
kalau diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi, kita mungkin merasa aku tidak ada apa-apanya, aku tidak sanggup jika diperhadapkan dengan masalah-masalah itu. Mungkin kita merasa seolah-olah saya kecil seperti kaki rusa. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan yang akan menguatkan kita seperti kaki rusa yang mampu melewati setiap masalah, melewati setiap ancaman di tahun 2021 ini. Tahun 2021 ini bahkan seperti tahun-tahun biasanya dimulai dengan ramalan-ramalan dari peramal-peramal. Dimulai dari dugaan-dugaan, prediksi-prediksi mungkin dari peramal-peramal yang meramalkan, oh tahun 2021 akan terjadi bencana yang seperti ini, oh tahun 2021 akan terjadi A, B, C, D dan sebagainya. Tapi kita percaya saudara, bahwa kita punya Allah yang beserta dengan kita. Maka kita akan dibuat seperti kaki rusa. Kaki kita akan dibuat seperti kaki rusa yang mampu melewati masalah-masalah itu. Entah itu kemudian ramalan itu akan terjadi kalau itu memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya memang sejalan. Tuhan pun juga mau demikian. Dan itu memang terjadi. Jangan khawatir, Tuhan akan sanggup lepaskan kita. Tuhan akan sanggup bebaskan kita. Buat kita berlari lebih kencang daripada masalah kita. Buat kita berjalan lebih cepat daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semuanya itu. Ramalan-ramalan bisa salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun memang apa yang terjadi itu harus terjadi saudara. Memang inilah penggenapan dari firman Tuhan. Tapi percayalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk kaki kita dibuat seperti kaki rusa. Tapi saudara, kaki rusa tidak hanya dipergunakan untuk sekedar berlari. Karena secepat apapun dia berlari, pada akhirnya dia akan terperangkap singa. Dia akan terperangkap oleh hewan-hewan buas yang ada di sekitarnya. Maka dari itu kaki rusa itu tidak hanya sekedar untuk berlari di tanah yang datar. Kaki rusa tidak dibuat hanya berlari di tanah yang lapang. Karena ketika rusa berlari di tanah yang lapang, kalau kita melihat di film-film itu, maka singa akan berjalan untuk berputar. Maka firman Tuhan juga berkata bahwa singa itu berjalan berkeliling, mengawas-awasi. Maka singa akan berjalan berputar dan menyergap kita dari depan. Maka dari itu kaki rusa itu digunakan. Kaki yang kecil, tulang yang kecil tapi tulang yang kuat itu digunakan rusa untuk dia naik ke atas bukit batu. Apa saudara? Supaya binatang-binatang buas itu tidak sanggup mengejarnya sampai ke atas bukit-bukit batu. Dan kita lihat banyak hewan yang menaruh tempat pengungsiannya itu di bukit batu. Supaya apa? Supaya terhindar dari musuh, supaya tidak dikejar oleh musuh. Maka dari itu mereka menaruh tempat pengungsian, tempat perlindungan itu di bukit batu. Nah, ayat ini tadi dikatakan bahwa yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit batu. Nah, siapa bukit batu ini? Kalau kita seperti kaki rusa yang harus naik ke atas bukit batu, siapa bukit batu ini? Tentu bukan di sini, saudara. Meskipun di sini banyak tumbuh-tumbuhan hijau, ini bukit batu, tapi tentu bukan di sini. Bukan artinya kalau kita punya masalah lalu kita lari ke gunung, ke bukit ini, tidak. Tapi bukit batu itu siapa? Kita sama-sama baca ayat di atasnya. 2 Samuel pasal 22 ayat 32 dan 33. Siapa gunung batu itu? Di sana Daud berkata, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Jadi siapa bukit batu itu? Kemana kita harus pergi? Tidak lain adalah gunung batu atau bukit batu itu ialah Allah sendiri. Adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang sudah menolong dan akan terus menolong setiap kehidupan kita. Jadi hanya jangan puas untuk kita terus berjalan berlari, pokoknya lewati masalah, pokoknya lewati masalah, pokoknya lari terus lewati masalah. Bukan hanya demikian, saudara. Kalau kita mau betul-betul aman, kita mau betul-betul terhindar, kita betul-betul aman, naiklah dan berdiri di atas bukit batu. Nah, apa yang sering selama ini membuat kita merasa ketakutan? Kita sudah mencoba untuk melewati masalah itu, tapi kok saya masih merasa ketakutan ya? Saya sudah berusaha melewati persoalan perekonomian, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pendidikan. Saya sudah berhasil melewati semuanya ini, tapi kok saya masih takut?
Kenapa saya masih merasa khawatir? Kenapa saya masih merasa bahwa cemas? Saya merasa takut, merasa gentar. Mengapa, saudara? Karena kita masih belum ada di tempat yang aman. Maka dari itu betul-betul naik, terus naik. Jangan sekedar puas melewati masalah. Kita naik ke atas bukit batu dan menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan kita, tempat pengungsian kita, gunung batu kita yang teguh dan yang kuat. Maka kita tidak akan pernah khawatir. Seperti rusa, ketika dia sudah ada di bukit batu, dia tidak akan pernah khawatir untuk binatang buas naik ke atas. Kenapa? Karena itu adalah tempat paling aman untuk dia berdiri. Kita juga akan berdiri di atas dan melewati setiap masalah kita, dan kita merasa aman di sana. Filipi 4 ayat 13, ayat yang sudah kita tahu bersama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Di sana Rasul Paulus ingatkan, dapat ditanggung oleh Dia, oleh Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan yang diberikan oleh manusia itu terbatas. Maka dari itu tetap berdiri di atas gunung batu dan jangan coba-coba untuk turun lagi. Dan jangan coba untuk lari. Tetap berada di gunung batu, di tempat pengungsian kita. 2 Samuel 22 ayat 47. Kita turun ke ayat yang ke bawah. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Jangan sekedar di sini katakan bahwa Daud memuji Tuhan yang adalah gunung batunya, yang adalah gunung batu keselamatannya. Kita pun juga mau demikian, saudara. Kalau kita menjadikan Allah itu sebagai gunung batu kita, jangan sekedar puas melewati masalah. Jangan sekedar ingin cepat-cepat keluar dari masalah. Pastikan Allah dipermuliakan lewat masalah yang kita hadapi. Pastikan Allah dipermuliakan lewat pergumulan yang kita hadapi. Pastikan Allah dipermuliakan melalui setiap proses yang kita hadapi secara manusia. Sehingga itu tidak akan hanya berlalu begitu saja, tetapi betul-betul kita membawa keharuman bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ayat bagian yang terakhir, 2 Samuel 22 ayat 49. Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku, dan engkau, di sini adalah Tuhan, telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Kalau kita ada di atas gunung batu, kalau kita ada di dalam Allah, kalau kita ada dalam kekuatan Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, di sana dikatakan bahwa kita itu akan dibuat tinggi mengatasi masalah-masalah yang ada di bawah kita. Jadi kita tidak takluk di bawah masalah kita, tetapi kita berkuasa di atas masalah kita, karena Tuhan yang sudah menjejakkan kaki kita di atas gunung batu. Saudara, sampai hari ini masih lelah, capek berjalan dalam kehidupan ini. Mungkin selama ini karena kita masih berlari di tanah yang lapang. Firman Tuhan mengingatkan kita, naik sampai kita berdiri di atas bukit batu. Dan hal-hal yang indah Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, karena Dialah gunung batu keselamatan dan gunung batu pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara di hari yang baru ini. Haleluya. Puji Tuhan.